NIM 19 14 20 10 171. Saya semester 5 Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif yang diampu oleh dosen Nurse Esther Lonto, Eskap MKes. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari paliatif. Paliatif adalah perawatan kesehatan terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Meski pada akhirnya pasien meninggal dunia, yang terpenting sebelum meninggal, dia sudah siap secara psikologis dan spiritual, serta tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Prinsip paliatif atau prinsip perawatan paliatif: menghargai setiap kehidupan, menganggap kematian sebagai proses yang normal, tidak mempercepat atau menunda kematian, menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Masyarakat menganggap perawatan paliatif hanya untuk pasien dalam kondisi terminal yang akan segera meninggal. Namun konsep baru perawatan paliatif menekan pentingnya integrasi perawatan paliatif. Kebijakan nasional terkait perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang berujung memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan, melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain fisik, psikososial, dan spiritual, yaitu sumber referensi WHO 2002. Kualitas hidup pasien adalah keadaan pasien yang dipersepsikan terhadap keadaan pasien sesuai konteks budaya dan sistem nilai yang dianutnya, termaksud tujuan hidup, harapan, dan niat, serta dimensi dari kualitas hidup menurut Jennifer Jacqueline Deborah dan teman-teman 1999. Yang pertama yaitu gejala fisik, kemampuan fungsional atau aktivitas, kesejahteraan keluarga, spiritual, fungsi sosial, kepuasan terhadap pengobatan, yaitu termasuk masalah keuangan. Yang ketujuh, orientasi masa depan, kehidupan sosial, kehidupan seksual, termasuk gambaran terhadap diri sendiri, fungsi dalam bekerja. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dan sarana kebijakan perawatan paliatif. Yang pertama, tujuan umum sebagai payung hukum dan arahan bagi perawat paliatif di Indonesia. Yang pertama, tujuan khusus: terlaksananya perawatan paliatif yang bermutu sesuai standar yang berlaku di seluruh Indonesia, tersusunnya pedoman-pedoman pelaksanaan atau jumlah perawatan paliatif, tersedianya tenaga medis dan non-medis yang terlatih, tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan. Kemudian lingkup kegiatan perawatan paliatif. Ada 6 jenis kegiatan perawatan paliatif yang meliputi, yaitu penata laksanaan nyeri, penata laksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultur dan spiritual, dan yang terakhir dukungan persiapan dan selama masa duka cita. Kemudian aspek mediko-legal perawatan paliatif. Yang pertama, persetujuan tindakan medis. Pasien harus memahami pengertian, tujuan, dan pelaksanaan perawatan paliatif melalui komunikasi yang intensif dan berkesinambungan atau tim perawat paliatif dengan pasien dan keluarganya. Meskipun pada umumnya hanya tindakan kedokteran atau medis yang membutuhkan informan, tapi pada perawatan paliatif sebaiknya setiap tindakan yang berisiko dilakukan informan consent. Keluarga terdekatnya pada dasarnya tidak boleh membuat keputusan tidak resusitasi kecuali telah dipesankan dalam Advocate Directive tertulis.
Tim perawatan paliatif dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi sesuai dengan pedoman klinisnya di bidang ini, yaitu apabila pasien berada dalam tahap terminasi dan tindakan resusitasi diketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidupnya berdasarkan bukti ilmiah pada saat tersebut. Tempat dan organisasi perawatan paliatif yang pertama rumah sakit, puskesmas, rumah singgah atau panti, dan terakhir rumah pasien. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui sistem berjenjang dengan melibatkan perhimpunan profesi atau keseminatan terkait. Pembinaan dan pengawasan tertinggi dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Pengembangan dan peningkatan mutu perawatan paliatif. Untuk pengembangan dan peningkatan mutu perawatan paliatif diperlukan pasien, sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan dan non-kesehatan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, menjalankan program keselamatan pasien atau patient safety. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 81812 MKes